Oke guys, karena torang Master League anjing-anjing balik ke 2280, jadi kita main ulang Great League di sini pakai kita tim andalan lama. Eh, kita lihat banyak yang tim yang sekarang dia pakai lemah lemah ice di muka. Jadi Swampert kalah Pak Walrein, eh, flyer kayak Noctowl, Altaria itu kalah Pak Walrein. Jadi kita pikir cobalah Grass juga kalah Pak Walrein, kayak Trevenant, Venusaur. Trevenant sudah kalah. Kalau dulu Trevenant kalah Pak Walrein, tapi sejak dapat nerf, sekarang Trevenant menang semua event shield scenario. Event shield scenario itu arti shield sama. Jadi kalau misalnya 0-0 shield Trevenant win, 1-1 shield Trevenant win, 2-2 shield Trevenant win. Tapi kalau Walrein pakai shield dan Trevenant tidak pakai shield, jelas kata Trevenant kalah. Oke, jadi nih tim DP lemah di muka itu, DP lemah di lead adalah Medicham atau Fighter. Makanya ada dua di belakang yang boleh mau handle. Jadi kalau misalnya musuh muncul pakai Toxic Rock, tong boleh counter pakai Medicham, atau kalau mau muncul Machamp atau uh, Servage, orang ada Medicham. Sayangnya kalau dorang lead Medicham, orang save swap itu cuman orang Medicham juga, jadi orang mirror Medicham dong. Jadi orang berdoa orang save out switch out juga, jadi ndak stay, karena kalau orang stay pasti kalah loh tong Medicham, karena orang Medicham kan so ada untung satu energi. Jadi ini tim bermain di kelemahan itu di muka no. Sama lantern juga, lantern lead itu agak susah karena tompe 2 di belakang itu bisa handle lantern, cuman ndak juga hard dong. Oke, jadi kita selesin dari cara bermain. Ini set 5-0. Ada banyak yang harusnya musuh menang tapi orang blunder. Tong lihat sama-sama. Oke, jadi in general Stunfisk lead itu orang swap karena Walrein masih bisa menang lawan Stunfisk, tapi ndak enak kalau dua shield, masih ada dua shield dan ndak enak. Jadi tong lebih baik langsung swap saja ke Sableye supaya mau lihat ada Pokemon apa dari belakang. Karena kalau misalnya DP Stunfisk di sini dia switch out juga, dia keluar, dia ganti Pokemon lain, kan berarti ada kemungkinan DP tong Medicham mau Taboku dapat yang DP Stunfisk di belakang, dan itu orang suka. Nah, dia langsung keluar dan dia ada Noctowl di belakang. Oke, jadi karena so keluar kan Stunfisk lead, terus Noctowl swap, DP Pokemon yang tersisa di belakang itu kemungkinan juga flyer. Jadi kan supaya dia handle Medicham kan. Jadi kalau Medicham lead dia ada Noctowl, dan kemungkinan satu lagi DP Pokemon itu handle Medicham juga. Jadi ada kemungkinan dia pakai dua flyer di sini. Dan itu bukan tim yang nggak masuk akal. Sering tuh orang lihat sekarang ada Stunfisk, terus Noctowl plus Pidgeot atau Altaria. Bukan tim yang aneh. Jadi orang main di sini Noctowl pasti menang lawan nama Sableye. Tidak ada cara untuk Sableye ini. Ada orang, tapi orang dapat satu shield karena tadi orang charge sampai return. Tidak tahu kenapa dia shield. Harusnya dia tidak usah shield saja. Tapi ya sudahlah, orang suka, menguntungkan buat orang. Oke. Di sini kita tahu bahwa Noctowl itu mati dengan satu kali Icicle Spear dari HP segini. Jadi kita mau tank dulu satu DP Sky Attack atau Shadow Ball, terserah mana-mana. Dan kita mau lempar Icicle Spear pas so ada Icicle Spear juga. Jadi kita mau simpang dong satu Icicle Spear. Oke. Kita charge sampai dia Shadow Ball lagi. Bukan Shadow Ball, Sky Attack. Terus kita lempar tapi Icicle Spear. Nah, di sini kita berharap dia mau balik ulang ke Stunfisk, jadi makanya kita langsung klik swap. Tapi ternyata dia klik Medicham. Dia orang mirror Medicham di sini. Bedanya adalah kita ada dua shield, dia cuma satu, dan kita sempat satu kali counter. Oh, enggak, jadi enggak ada energy lead, cuman kita ada shield advantage karena kita ada dua shield, dia cuma satu shield, dan dia langsung psychic, dia enggak bait dulu, dan kita langsung shield juga karena kita enggak pusing dia mau bait kak, dia mau langsung psychic kak. Yang penting kita mau shield karena kita masih ada dua shield. Kita cuma kalah kalau dia bawa power up punch dan dia bait dua kali. Jadi kalau tadi dia dua kali bait dan kita shield, terus dia psychic di akhir, dia menang ini. Tapi karena dia kayaknya bawa move sama, Ice Punch Psychic juga, jadi di sini dia kalah. Kita lihat apakah dia mau shield nih Ice Punch, karena dia mati kalau dia tidak shield. Oke, dia so pakai DP shield, jadi dia so no shield sekarang. Dan kita akan shield lagi karena dia so sampai Psychic lagi ini. Dan dia tidak bait, dia langsung Psychic. Dia so tahu bahwa dia kalah di sini, so fix kalah, tidak ada cara untuk sebalik lagi. Jadi dia so stop attack. Jadi biar kita farm down. Cuman kita heran kenapa dia yang langsung top left Jo, karena top left lebih cepat, lebih bersimpan waktu. Nah, di sini dia masih tap. Padahal Sofix kita menang karena kita ada simpan Icicle Spear di belakang. Icicle Spear itu 40% darahnya Stunfisk. Jadi ya fix kita so untung di sini. Dia juga dapat lempar move.
Jadi dia tap to screen tapi dia nggak lempar move. Jadi sebenarnya boleh cepat kelar dong ini game. Tapi dia pilih untuk balama dan tau kayak pak. Oke, jadi itulah game 1 torang win. Kita orang lihat game 2 sekarang. Oke, jadi sekarang masuk ke game kedua. Orang skip just supaya dia cepat. Oh enggak, sudah apa. Oke. Terus masuk ke game 2. Sekarang DP lead itu Ninetales. Oke. Ini lead yang buruk kalau dorang charm. Tapi untungnya DP Ninetales ini pakai powder snow juga. Tapi enggak juga gampang karena Ninetales itu sama-sama sampai ke move Nook-nya itu sama-sama dengan Torang barengan, dan dia pasti win MP tie karena DP attack lebih tinggi. Jadi Torang kan tidak mungkin mau weather ball pada dia juga tidak mungkin mau weather ball pada Torang karena ice. Torang double resist ice, dia single resist ice, jadi tidak mungkin mau lempar icicle spear atau weather ball, jadi Torang langsung earthquake. Dia juga di sini so sampai di dazzling gleam, dan dazzling gleam itu sakit sekali pada Torang, jadi tong shield. Tapi ternyata dia bait weather ball dan Torang so langsung pakai earthquake. Kalau dia shield ini Torang kalah jauh karena Torang bas shield bait sedangkan dia bas shield Nook. Dan dia shield, jadi Torang serasa kayak tai bagaimana ini DP cara Kang. Nah, jadi Torang cuma berharap bahwa dia berikutnya dia ndak bait. Oke, dia sampai di icicle spear. Dia sampai di dazzling gleam lagi di sini. Dan Torang shield dan berharap dia kali ini dia nyana bait, dan dia nyana bait kali ini. Dan Torang tetap langsung lagi earthquake, dan Torang berharap dia ndak shield ini karena kalau dia shield kalah jauh, dan tong P2 Pokemon di belakang itu juga ndak mampu handle pak alolan Ninetales-nya. Dia ndak shield, dia pilih untuk simpang dapat 1 shield. Syukur per Torang lihat dari Pokemon berikutnya apa. Ternyata Trevenant, jadi dia ndak punya counter yang bagus lawan Walrein karena Torang ada 1 powder snow advantage. Torang boleh sampai ke icicle spear lebih dulu sebelum dia sampai ke seed bomb. Nah, dia pakai DP shield kedua, jadi akhirnya Torang sama-sama sampai di 0-0 shield. Torang ambil DP 2 shield, dia ambil Torang shield. Tapi bedanya adalah Torang menang switch. Jadi Torang boleh pilih Pokemon apa yang si baku mengarahkan Pokemon apa dong. Itu kalau DP istilah menang switch itu DP arti itu. Torang yang atur Pokemon apa lawan Pokemon apa. Rupa di sini kan DP Trevenant yang boleh menghindar dari Torang PSA Balai. Torang tahan jo 1 Shadow Ball itu tidak masalah, tidak akan mati. Tapi Torang simpang. Jadi di sini kita lihat kita Pokemon sama mati, kita simpang itu foul play karena mungkin di belakang mau berguna, kita tidak tahu. Tapi ternyata DP Pokemon terakhir itu Swampert, dan ini Sofix Torang win karena 1 Psychic itu pas Shadow Swampert itu mati kalau tidak salah, hampir mati atau mati 1 Psychic ke Shadow Swampert, sedangkan dorang butuh 2 Hydro Cannon untuk kayak pattern, dan dorang tidak akan sampai 2 Hydro Cannon. Torang pasti sampai Psychic lebih dulu karena 2 Hydro Cannon itu butuh 9 mud shot, sedangkan Psychic itu butuh 7 apa 8 counter. Jadi pasti Torang duluan sampai Psychic. Oke, jadi itu DP menang lebih sederhana. Sekarang Torang lihat game berikutnya, game ketiga. Torang coba skip ya supaya lebih cepat. Oh enggak, ya sudah pahlawan. Oke. Sekarang kok lama DP finding match down. Tapi kalau di GL biasa lebih cepat sih daripada di ML cari lawan. Serpedal ini Torang win generally karena dorang pasti menang si MP tie, tapi Torang lebih dulu sampai ke icicle spear sebelum dorang sampai frenzy plan. Nah, gini kan. Tapi ini si MP tie. Torang nih yang menang si MP tie bukan dorang, kita baru tahu juga. Oke. Jadi Walrein lempar icicle spear dulu, dan karena ini si MP tie, Torang tahu bahwa ini bukan frenzy plan. Karena frenzy plan itu dorang butuh 1 fine whip lagi baru sampai frenzy plan. Karena ini bukan frenzy plan, kemungkinan ini Leaf Tornado. Oke, dan Leaf Tornado itu walaupun super efektif dia ndak bikin mati. Oke, jadi Torang swap karena mau cari tahu dulu dari Pokemon ada apa di belakang, jangan-jangan dia ada Noctowl atau sejenisnya, dan Torang nih mau Torang Walrein mati ketika dia masih ada Noctowl di belakang. Makanya Torang swap out tadi, walaupun Torang bisa mau stay dan untung tuh match up, Torang mau simpang energi dong. Torang Walrein. Oke, dia stay.
Jadi dia ndak switch out ke Pokemon lain. Torang tahang, sayangnya ini bukan Lift Tornado lagi, dia langsung Frenzy Plant dan Saki Frenzy Plant. Jadi tong semua saya biar jo terang saya belai mati di sini karena DP darah susah begitu. Terang nembak buang shield dan terang belum tahu juga, tapi sayangnya DP Pokemon di belakang itu ada apa. Oke. Nah, di sini tong boleh farm down, dia nggak mungkin lempar move lagi. Tong lihat ada Pokemon berikutnya apa. Jadi dia sudah play 2 Pokemon, orang baru beli 1 Pokemon. Cuma dia tetap pakai shield dan ternyata dia Pokemon itu adalah Bastiodon, dan ini bad sekali karena DP belakang itu Victory Bell. Untungnya kalau DP belakang itu ternyata Sableye juga atau sesama Medicham, kemungkinan orang kalah. Untunglah Victory Bell. Cuman tetap Victory Bell ini damage fast move itu sakit sekali. Jadi walaupun orang ada 2 shield, jadi tetap tidak bagus dan karena lihat orang pedara tak kurang cepat sekali, so merah cuma dari fast move itu. Untungnya orang tidak lempar acid spray atau apa. Nah, di sini biasanya orang menang, Medicham menang jauh lawan Bastiodon di sini. Tapi karena orang pedara sisa merah tadi, jadi ya tipis dan ini Psychic kan resisted dan dia tebal sekali, jadi nentak mati atau enggak mati. Dan sekarang tuh Pokemon sisa Walrein, dan Walrein juga 3 kali kena Smackdown itu mati. Pas dia tinggal 1 kali Smackdown lagi, kita lempar ini Icicle Spear dan kita tahu ini cukup atau enggak karena ini resisted loh, still resist ice. Apakah cukup Shadow Icicle Spear? Ternyata cukup dan dia mati. Nyaris orang kalah dengan 2 shield karena kan tai sekali kalau kalah dengan 2 shield. Sakit hati. Oke, game berikutnya. Gila lah DP tim kan. Grass, Bastiodon, jadi Grass di muka, Grass di belakang, baru Bastiodon di tengah. Nggak masuk akal itu tim. Tapi kadang begitu kalau di GL banyak orang bawa tim nggak masuk akal. Oke, game keempat. Walrein baku dapur. Nah, kali ini langsung Bastiodon, dan ini sebenarnya lebih susah karena orang ada 2 counter for Bastiodon. Cuman yang bikin jelek adalah Bastiodon itu bisa datang dengan berbagai jenis Pokemon di belakang. Kadang dorang bawa Azumarill di belakang, kadang dorang bawa Charmer rupa Wigglytuff di belakang, kadang dorang bawa Altaria di belakang, kadang dorang bawa Victory Bell di belakang, kadang dorang bawa Medicham, kadang bawa Sableye. Jadi hoki-hoki sekali bagaimana bicara mau untung. Kalau kalah lead, kalau menang lead jauh lebih gampang karena Bastiodon itu kalau kena hard counter fix no hope. Tapi karena di sini dia yang menang lawan 4 orang, harus swap. Orang swap Sableye di sini. Dan orang berharap dia mau switch out karena Sableye bisa menang lawan Bastiodon di 1-1 shield. Kalau kalau Sableye XL ya. Kalau Sableye biasa non XL kalah ke Bastiodon karena dia damage fast move lama-lama bikin mati pot orang. Jadi 1-1 shield orang harusnya menang. Jadi kita tahan, kita pasang 1 shield, terus kita lempar foul play. Kita berharap sekali dia mau out, dia mau switch out, karena kalau dia tidak switch out itu DP arti DP Pokemon di belakang juga itu kalah pas Sableye. Dan Pokemon yang kalah pas Sableye biasa menang lawan Medicham, dan orang di belakang ada Medicham. Jadi orang so rada was-was di sini karena kayak shit, jangan-jangan dia bawa Trevenant nih di belakang, atau dia bawa sesama Sableye nih di belakang. Kalau dia bawa sesama Sableye atau Trevenant di belakang, tompe Medicham ada guna. Jadi kita so panik di sini karena kayak shit, bagaimana ini dia bicara, dia tidak switch out, dan jadinya kita memutuskan untuk pakai 1 shield lagi. Ya kita berpikir oke, tapi switch timer semua out, kita akan shield, kita simpang 1 foul play, kalau kita switch out ke Medicham karena kita mau pancing apa, ada apa pengapi belakang. Ternyata dia ada bawa Medicham juga. Jadi Medicham itu kan kalah pas Sableye, makanya tadi dia tidak switch out karena dia nih mau dia Medicham juga kena Sableye. Di sini orang bait out, dan dia di kondisi di sini dia menang jauh karena dia masih ada 2 Pokemon, 3 malah dengan Bastiodon darah tipis tadi itu. Dan dia masih ada 1 shield, orang sudah tidak ada shield. Jadi orang harapan di sini cuman slow nih Medicham. Karena orang kan masih ada Walrein, dan dengan adanya Walrein di lapangan ketika Medicham sok keluar, itu bagus for orang. Karena berarti tong Walrein tidak akan tabuk daparin di Medicham. Apakah dia mau shield Psychic kedua? Dan ternyata dia tidak shield. Celaka 12, dan ternyata betul dia ada Sableye, dia mau farm 4 orang sampai mati di sini. Banyak sekali energi ini. Dan orang tidak lempar 1 move pun, dia farm down sampai mati betul-betul, tidak perlu shield, tidak perlu apa-apa. Dia sudah ada foul play di tangan sekarang,
dan masih ada satu shield, jadi kita bingung bagaimana bicara menguntungkan ini. So pretty much kemungkinan menang tinggal 2% di sini, hampir tidak ada. Nah di sini kita berharap dia mau lempar foul play karena dia sudah cukup for hampir cukup for 2 foul play, tapi ternyata dia return dong. Mungkin karena dia pikir return mau langsung mati, jadi orang swap out, Kontong lempar ini foul play. At this point tidak ada DP logika sih kita decision di sini sekurang baspekol karena kita pikir so kalah. Tapi ternyata dia kasih potong win con, dia lempar dia pe Bastiodon. Padahal DP darah susah pas for farm down. Mungkin dia maksud dia mau catch atau apa. Kontrang klik tompe foul play. Ini cukup for backing dia merah, kontrang masih ada Icicle Spear di belakang. Dan ternyata ini si MP Tai dan torong yang menang si MP Tai tadi. Artinya abis dia lempar nih move, dia sudah ada energi. Abis dia lempar nih move, dia sudah ada energi dan torong masih ada Icicle Spear. Dan ini DP maksud bagaimana kadang torong boleh untung karena musuh blunder. Jadi kan kadang torong juga begitu toh. Torong seharusnya menang tapi torong kalah karena apa blunder. Kali ini kebalikan, torong harusnya kalah, kemungkinan menang tadi kurang 1%, 2%, tapi somehow DP musuh blunder, torong boleh win. Ya nggak protes juga kan, dari harusnya tadi 3-1 jadi 4-0. Oke, jadi main game terakhir jadi hampir 5-0 nih, so 4-0 kan. Satu game lagi kalau menang jadi 5-0, kalau kalah jadi 4-1. So positif sekali lah itu set, jadi so sedikit tenang. Kalau 3-2 itu nggak rasa apa ya, nggak rasa puas karena cuma naik 15 poin. 4-1 lumayan, 5-0 lebih bagus lagi. Dan ini lead bagus sekali, dari tadi orang kalah lead, kali ini orang menang lead. Dan menang lead jauh, Altaria. Dan orang swap ke Registeel, orang ada answer di sini. Nah, dan orang langsung top left. Registeel lawan Medicham dan langsung top left. Jadi sebenarnya tidak perlu orang top left karena Registeel itu Pokemon Imba. Dia kalah pe Medicham, tapi dia tidak kalah jauh. Apalagi kalau Medicham bawa Ice Beam dengan Psychic, karena dua-dua kan Ice Punch dengan Psychic itu resisted, tidak super efektif Pak Registeel. Sedangkan Medicham pe counter itu tidak terlalu sakit dibandingkan fighting lain yang kuat di attack. Medicham kan kuat di defense, DP counter itu tidak terlalu sakit. Jadi Registeel itu pasti menang lawan Medicham 0-0 shield. Artinya di sini harusnya Medicham itu tidak akan menang mudah. Medicham cuma bisa menang lawan Registeel kalau buang shield 1. Jadi dorang akan bisa dapat shield advantage. Dorang mau jadi, walaupun dorang kalah dorang pe Medicham dorang pe Registeel, DP shield mau jadi 1-2. Kita pe shield sisa 1, dorang pe shield masih 2. Pasti akan jadi begitu. Dan itu ada kemungkinan dompe Pokemon ketiga di belakang yang kita belum lihat, mungkin bisa sebalik keadaan. Tapi dorang sok kalah mental karena sok kena Altaria di muka, terus Registeel di sini, dorang top left. Medicham itu cuma menang bersih lawan Registeel kalau Medicham bawa Power Up Punch atau Dynamic Punch. Move yang super efektif dong Pak Registeel. Tapi kalau bawa standar moveset Psychic Ice Punch, ingat sekali lagi bahwa Medicham itu tidak menang bersih lawan Registeel. Kalah 1 shield pasti mesti buang 1 shield. 0-0 shield pasti kalah. Begitu, dan akhirnya orang akan 5-0 dari menang set ini. Tapi masih jauh perjalanan karena sebenarnya kita kemarin sosontong 2600. Kong kalah gara-gara Master League. Master League anjing. Tak bola bale sempat balik ulang ke 2430, tapi kemudian turun lagi. Dan ini kita peset pertama yang 5-0 dari berapa hari udah bermain. Selama sekali tidak 5-0. Dan bisa saya balik patorong ke 2357. Oke, ya semoga di peset selanjutnya masih ada banyak set. Hari ini 10 lebih set karena masih Go Battle Day. Semoga bisa balik ke 2500-an lah paling enggak. Thank you.